warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sepuh, para bin sepuh, para alim, para ulama, keluarga besar, kami pun keluarga besar jamaah Mambakus Sakinah, dan khusus pun dumateng Sayyidul Bait Ibu Kita Surati ingkang putih dan benika. Pembuatan ketinggalan ketutupan tembok ini. Dan seluruhnya yang rawuh di sore hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Takdir Allah telah mempertemukan kita di majelis ini, di forum ini, di majelis yang insyaallah barokah, di bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga umepipun mangke ke seluruh sisi kehidupan kita, baik kita, keluarga kita, dan seluruhnya yang bersama dengan kita. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya buka masker enggak apa-apa nih. Lebu TV boten keparlu. Kalau saya izin nih, saya izin Pak RT. Yang benar. Kok tak buka awak sih? Anjing. Karena sekarang itu kalau mau di di blast, di expose, mesti ditanya ini mau dipublikasikan atau enggak, karena ini protokol prokesnya. Nah, nanti alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini acaranya yang utama adalah buka puasa bersama. Mantap. Kalau ceramah kan Bapak Ibu kan sering sering mirsani toh, di TV itu banyak sekali para ulama-ulama yang canggih, yang pintar, darinya banyak dan sebagainya. Di YouTube dan semuanya sering kita bisa mendapatkannya. Bisa sehari 3-4 kali. Tapi kalau buka puasa kan nggak bisa divirtualkan nih. Buka puasa online kira-kira terus pundi. Ya masak dewe, dahar dewe, ngliwet dewe kan. Nah, tapi alhamdulillah terlepas daripada itu, bulan Ramadan itu luar biasa. Sudah berapa kali Bu, Bapak ketemu dengan bulan Ramadan? 5 kali. Lagi saya balita nih. Oh 50 ya. Kita naik mulai saya ketang ya. Ditanya berapa kali? 30 kali. Berarti ya kurang lebih 3 dosa, 3 dosa tunggal. Karena Komaria sama Samsia kan agak beda dikit, selisih 10 hari. Nah, jadi bulan Ramadan ini luar biasa. Kado yang istimewa bagi kita. Dan kita tidak tahu betapa Allah itu menghadirkan bulan Ramadan di tengah-tengah kita, seakan-akan kemudian menghipnotis seluruh manusia. Coba komando seperti apa, instruksi seperti apa, ancaman seperti apa yang kemudian bisa menggerakkan seluruh manusia saat dunia ini, yang di dalamnya bisa kelihatan pakai media dan tidak itu pada saat yang sama, pada hari yang sama, pada saat mereka merasa bahwa mereka seorang mukmin masuk di bulan Ramadan, maka seakan-akan luar biasa aura untuk berbuat kebaikan itu luar biasa.
Tidak ada satu sistem pun yang bisa menggerakkan seluruh manusia sehingga pada waktu yang sama mereka berbondong-bondong menuju ke masjid. Walaupun di hari biasa kadang-kadang ada yang sregep, ada yang males, ada yang pernah, ada yang seminggu sekali. Tetapi hari itu seakan-akan seluruh manusia berangkat berusaha untuk menggapai maghfirah, menggapai rahmatnya, menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terasa bukan? Kerasa bukan? Termasuk ini sih. Nah, ini kan kalau kemarin kan bulan Februari tidak ada buka puasa bersama toh, bukan? Hanya di bulan Ramadan ini kita buka puasa bersama. Itu sarana wasilah. Maka kemudian ayat yang sering kita baca di dalam bulan Ramadan ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk menggapai makom, menggapai tempat, menggapai suatu kondisi di mana Allah memuliakannya dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal janji Allah adalah orang yang dimuliakan Allah itu adalah mereka-mereka yang bertakwa. Maka sesungguhnya hari ini kita sedang berjalan menuju sebuah tempat, sebuah makom, sebuah kedudukan yang mana Allah akan memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang ini kita diberi jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya jalan tol, jalan cepat, karena dilipat gandakan. Dan Ramadan semua kebaikan dilipat gandakan, maka sesungguhnya Ramadan ini Allah berikan kepada kita untuk mempercepat menuju pada sebuah tempat yang mana Allah memuliakannya. Betul. PR-nya adalah sekarang apakah kita sudah tergerak, termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas jalan bebas hambatan ini? Ini yang penting. Apakah kita sudah mendapatkan kendaraan yang paling cepat untuk menuju sebuah tempat yang dimuliakan itu? Nah, maka kemudian membawa kita waos di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah surat ke 5 ayat ke 35. Nanti bisa dibuka di paus nih. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sering kami sampaikan, kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah, dengarkanlah. Karena di dalamnya akan ada perintah-perintah penting dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, atau larangan-larangan penting yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tinggalkan. Nih kalau ayat ada diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Langsung kemudian diterangkan lagi bahwa kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu ada dua hal yang tersirat di dalamnya. Satu, tanbih. Tanbih itu mengingatkan. Maka ada buku yang namanya Tanbihul Ghafilin.
pengingat bagi orang-orang yang lupa. Itu ada bukunya. Ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman itu tentang sesuatu yang penting, yang urgen, ya, yang substansial. Nah, itu tambih. Yang kedua, tahbib. Artinya menapa? Bahwa ayat ya ayyuhalladzina amanu itu gaya bahasa yang Allah gunakan untuk menyapa. Menyapa orang-orang yang penting, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diberikan kedudukan khusus di situ. Ya kan? Nah, maka ternyata ini juga menjadi, kalau di parenting itu Bapak Ibu, ini juga menjadi metode. Kalau kita mau ndawi putra-putra itu, gitu. Itu satu, gunakan sebutan-sebutan yang paling menyenangkan, gitu. Jadi Allah gunakan. Di dalamnya ada pesan penting, sangat penting. Maka Allah juga jangan sampai pada saat orang itu diperintahkan sesuatu yang dirasakan berat, maka dia lari duluan sebelum dia melaksanakan. Ya. Nang, sini nang, sini le. Ya. Cak bagus ini. Kenapa Bu? Kayak juga no botol 2 kilo abote ra jamak tapi lenang no. Jadi sapaan halus, sapaan yang menyejukkan itu penting walaupun nanti bebannya itu berat. Nah, gitu ya. Maka banyak ayat-ayat yang dipakai. Kalau dalam Luqman itu kan ya, surat Luqman itu ya bunayya, wahai anakku. Kan ya. Bapak Ibu kalau panggil putra itu kan benar. Cung, dede cung. Ada mat, dul, waduh terus putrane dhewe, putrane Sai Ibrahim dipanggil Boim, nah ada gitu kan. Dikasih nama sendiri tapi kadang-kadang disebut sak senenge dhewe ya. Wah, ya bunaya. Ternyata itu banyak dipakai. Bapak Ibu coba nanti bisa di-pause ya. Luqman itu karena setelah itu ternyata kemudian perintahnya berat. Ya bunaya la tusyrik billah, gitu. Berat itu sebenarnya. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Coba. Tidak menyekutukan Allah itu perintah yang sangat substansial dalam kehidupan seorang muslim. Karena pada saat orang itu sudah menyekutukan Allah, maka tidak kepake semua yang dia miliki. Gitu. Ya bunaya aqimis shalah. Ya bunaya fasbir ala ma'asobah. Jadi isi yang penting itu dimulai dengan sapaan-sapaan yang halus. Sama dengan Nabi Ibrahim pada saat mau menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada saat beliau mendapatkan firasat dari mimpinya untuk menyembelih putranya. Wahai anakku, sesungguhnya aku tadi bermimpi dan aku disuruh untuk menyembelihmu. Coba Bapak Ibu, kira-kira syariat ini sekarang ada enggak? Ada enggak? Kalau aku ngimpi apa? Kan boleh kowe Pak. Aduh. Kan enggak mungkin kan? Jadi ternyata perintah yang dikenakan kepada nabi-nabi itu luar biasa. Tetapi pada saat menyampaikan, maka wahai anakku, sesungguhnya aku tadi bermimpi. Akhirnya apa? Kelihatan. Ya abadi if'al ma tu'maru. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Maka Nabi Ismail ngendika, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Maka kamu akan dapatkan aku termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. If'al ma tu'maru. Jadi ternyata ayat-ayat seperti ini mengandung teladan bagi kita semua, bagaimana sebagai seorang penyeru, sebagai pengajak dan sebagainya, kita pakai dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kalau sekarang yang menyejukkan apa? Es teh, cola. Wonten boten iki, sik dijejak apa ora iki? Ditung sik iki kira-kira kebagian ora iki.
Dan gitu. Nah, itu artinya ya menyejukkan, majelis gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kemudian yang berikutnya adalah tadi Allah sudah memberikan kado kepada kita, menjanjikan bahwa nanti kamu kalau melewati jalan ini maka kamu akan dapatkan makom yang istimewa. Maka kemudian perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapatkanlah wasilah. Wasilah, sarana. Ya. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana jalan ini kita lalui dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan wasilah itu. Wasilah untuk apa? Di dalamnya diterangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghi ilaihi wasilah. Inilah kemudian kalau di dalam bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita cari wasilah itu. Apakah itu ada? Ada. Karena Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita memubazirkan. Mubazir apa? Menyia-nyiakan. Padahal jelas inna mubazirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang memubazirkan itu menjadi temannya setan. Jadi kalau mubazir itu bukan masalah sesuap nasi, gitu, tapi banyak hal. Maka supaya tidak mubazir, kemudian di bulan Ramadan ini, maka mari kita sama-sama menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten nopo yang bisa kita gunakan wasilah itu? Jam kita ini. Mungkin jam 6. Lah ini kita punya harta. Maka bulan Ramadan ini kita akan menghitung-hitung lagi muhasabah kita semua. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berikan aku kenikmatan yang begitu banyaknya, yang seringkali aku lupa bahwa Engkau telah berikan itu. Maka kita cari sekarang apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka seluruhnya kita siapkan, kita gunakan untuk menjalani Ramadan ini sehingga kita mendapatkan jalan yang cepat menuju pada makom yang mulia tadi. Kita punya harta, maka Bapak Ibu yang berbahagia, dihitung lagi hartanya yang bergerak dan tidak bergerak, ya. Yang bergerak apa? Tidak bergerak, ya ampun, saya bergerak nih kipas angin. Yang sering kali tidak kita hitung-hitung atau bahkan kita membagikan, kadang-kadang uang itu aneh gitu. Contohnya nggak ada cerita nih, punya sepeda, kalau musim sepeda beli satu sepeda, wes. Ini orang musim dong oke, ganti tahun musim lagi tuku meneh, wes. Orang musim salah lagi, sampai 5, sampai raka gue kabeh naik, tak tunggu. Nanti orang jalan-jalan lewat, Pak nih sewu kenapa? Itu sepeda ini kata men, putranya kata gini, boten, terus digesinten. Yo ben tangguh saiki ora. Mbok kula sun senggal nggih. Aja tak nggo kabeh. Aneh. Pun kula tumbas aja manik-man. Iki tak nggo klangenan. Malah ngoten iki gitu. Barang antik so nek 20 tahun dadi larang. Nah. Coba ini kadang-kadang kita tuh punya banyak hal tapi tidak kita gunakan loh. Coba kita muhasabah. Dicari itu di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Ada enggak benda harta yang kelihatan tuh yang tidak kita pakai tapi juga tidak kita gunakan? Dienggo ora, dijaluk ulang ra oleh, dituku ya ora oleh. Terus ngebuaki. Ya Allah, ini nek kena napa nek kenging kado Jumantik niku langsung kena mbah iki oke. Oke. Napa jentik-jentik oke nyamuke ngono dupeni. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mumpung Allah memberikan bonus ini pada bulan Ramadan yang mana Allah lipat gandakan pahala itu, maka mari sama-sama kita sisir semua sehingga jangan sampai ada harta benda kita yang tidak termanfaatkan, tidak tergunakan sehingga mubazir. Mari sama-sama kita lihat. Kita punya ilmu, bisa dengan begini. Monggo, apa yang kita miliki
Sehingga semua itu kita gunakan. Ilmu apa? Ilmu tilawah monggo baca Quran. Ilmu masak monggo. Sekarang kan baru tren ini. Memasak ya. Goreng menggoreng. Goreng apa sing paling enak, Bu? Goreng berita tong. Tempe goreng tonggone anyar macam-macam ya. Itu enggak selesai. Ini paling mantap gitu ya. Jadi kita punya ilmu maka kita gunakan. Sehingga nanti apa yang kita miliki itu harus menjadi amal Bapak Ibu. Jangan sampai didiamkan saja. Apa yang kita miliki harus menjadi amal. Amal apa? Maka Ramadan ini menjadi pembuktian bahwa kita bisa mencari wasilah itu yang wasilah itu menjadi amal. Bukti ini pun menopok. Kita dengan baca Quran kita. Iya betul. Bacalah Quran dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Lebih banyak daripada bulan-bulan sebelum Ramadan. Kita bayar zakat, infak, sedekah. Kita hiasi malam-malam kita yang biasanya kita enak-enak tidur, susah bangunnya, maka kita hiasi dengan sholat malam. Kita perketat sholat jamaah kita sehingga jangan sampai ada satu waktu pun yang kemudian kita ketinggalan kecuali kita sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu jelas-jelas banyak keutamaannya. Kita banyak-banyak sedekah, kita banyak-banyak berbagi, kita banyak-banyak maos Quran, kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, yang semua itu menjadi pembuktian bahwa kita sudah menggunakan sarana yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah yang nanti seakan-akan kita masuk di dalam jalan tol langsung masuk ke kemuliaan itu. Mumpung Allah memberikan fasilitas itu. Mumpung Allah menghargainya. Karena apa? Karena ada orang yang apa yang dia lakukan itu tidak dihargai sama sekali. Coba Bapak Ibu, tiwas aku misalnya tiwas aku nyumbang omah siji, ternyata orang dihargai sama sekali. Coba gimana rasanya? Rasanya itu kan di sini kan, gimana? Kalau di sini eleh dong gitu. Kita sudah rekoso sudah menyumbangkan rumah satu, harganya 500 juta, nggak dihargai sama sekali, nggak dianggap. Tapi ada orang yang menyumbangkan misalnya satu pohon yang harganya cuma 5.000, tapi itu dihargai. Milih yang mana? Gitu. Lah kita itu sekarang dalam keadaan Allah menghargai apa yang mau kita lakukan, asal kita mau. Apa buktinya? Coba dipun waos di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat yang 36 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'hu liyaktadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu. Orang-orang kafir yang memiliki dunia seperti itu dan ditambah lagi sebanyak itu, ya, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima. Bayangkan Bapak Ibu, sebutir nomor nasi kita itu bagi Allah dihargai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekarang Allah itu menunjukkan kepada kita penghargaan yang luar biasa itu, yang pada saat yang sama Allah tidak menghargai apapun yang dilakukan orang-orang kafir itu walaupun mereka itu menggunakan seluruh dunianya. Coba Maniman kalau kemudian kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Surat Al-Imran. Janganlah engkau la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Janganlah engkau silau dengan kesuksesan orang-orang kafir itu di atas bumi ini.
Mata'un qalil. Itu adalah kenikmatan yang kecil. Tsumma ma'wam jahannam wa bisan. Kemudian mereka akan dimasukkan dalam jahanam. Dan seluruh yang dia miliki tidak akan bisa menebusnya. Cobi. Kalau kita Bapak Ibu tidurnya orang puasa itu ibadah loh, gitu kan? Kalau ibadah berarti harus ditingkatkan toh? Gimana? Biasanya kalau hari biasa dia berapa jam? 8. Sekarang harus 12 jam gitu kan. Kan peningkatan kan? Kalau itu bukan peningkatan nggih, hilang katanya kali peningnya kan gitu kan. Kok pengen tidur kali peningnya. Nah, jadi ternyata dalam ayat yang lain Allah sudah memberikan kepada kita jangan engkau silau kepada kesuksesan yang kadang-kadang kita lihat nggih. Orang-orang kafir itu mata ungkari. Bu, Bapak, mata itu nopo? Kenikmatan itu apa? Mengapa kenikmatan di dunia ini kemudian dikatakan tidak langgeng, tidak abadi? Kenapa? Sifat ciri kenikmatan dunia itu kalau sudah terpenuhi akan hilang. Itu mata. Itu kenikmatan dunia. Percaya betul? Menika wonten ingkang dosen guru ekonomi, wonten mboten? Sekolah ekonomi. Wonten hukum bosen niku lho. Hukum bosen lho, Pak. Bosen toh, kula hukum bosen kuwi, bosen 1, bosen 2. Ya ngoten niku. Orang kalau ngaten nih, kalau orang nanti kita buka puasa, waduh iki ceritanya buka puasa terus nih. Pakai es, kolak gitu. Tapi usia 50 tahun ke atas di boarding gitu. Mak, terus ngaten deh. Rasanya kalau teguhan pertama itu luar biasa. Ya Allah, inilah kenikmatan yang Allah janjikan. Masanya pun dapat kenikmatan, padahal itu kenikmatan di dunia. Kenikmatan berikutnya adalah di surga, gitu kan? Ya Allah, kenikmatan ini telah aku rasakan ya Allah. Zahabang zoma'u. Nanti dia kan doanya kan begitu. Telah teles, ya, telah basah kerongkonganku. Tetapi kalau kemudian kita cekuan yang kedua, yang ketiga, yang 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas sampai 5 gelas seperti ya enggak terasa lagi. Sudah jadi mudorot gitu kan. Nah, itu mata. Itu adalah kenikmatan. Maka bagi orang-orang kafir seperti itu kita tidak perlu silau gitu kan. Kenapa? Karena mereka akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan kita Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita gapai adalah kenikmatan yang sesungguhnya di surga di sana. Bapak Ibu pernah merasakan surga? Pernah mimpi surga? Membayangkan surga? Ya sih dibayangkan apa nih? Tahu bilang jangan membayangkan neraka aja. Doalah masuk ke surga bersama-sama keluarga ini kan. Bersama-sama keluarga, dan di sana itu memang Quran itu sudah digambarkan, tetapi gambaran Quran itu hanya memberikan gambaran agar manusia itu bisa melogikakan. Tetapi sesungguhnya surga itu lebih daripada yang digambarkan di dalam Quran. Orang kalau unjuk nggak pernah tuh merasa kenyang, nggak pernah rasa dahar, nggak pernah rasa kenyang, nggak, nikmat terus itu. Itulah sesungguhnya kenikmatan sesungguhnya. Kalau di dunia pasti habis. Maka Bapak Ibu berbahagia, sehingga di sini terangkan bahwa 2 ayat ini menjadi motivasi kita bersama bahwa mumpung kita masih ada waktu ini di awal bulan Ramadan, maka mari kita bersama-sama mencari wasilah, wabtaghi ilaihi wasilah. Berikutnya wajahidu fisabili, dan berjihadlah di jalan Allah. Kalau sudah ketemu wasilah itu, sudah ketemu sarana itu, maka bersungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguhlah. Kalau ketemu mas Qur'annya, sungguh-sungguhnya mas Qur'an. Kalau andalannya qiyamul lail, bersungguh-sungguhnya qiyamul lail. Kalau andalannya sedekah, sungguh-sungguhlah sedekah semampu kita. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maka insya Allah kalau kita mulai hari ini kita berusaha untuk mendapatkan wasilah-wasilah itu, maka sesungguhnya kita sudah masuk ke dalam jalan yang benar, on the track, jalan yang benar. Semoga dengan itu maka Allah akan menyediakan kita tempat yang mulia, yaitu tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Sampai nih kan? Belum. Kira berapa menit lagi? 5 menit. Oke.
Bapak Ibu yang berbahagia, maka di samping itu sesungguhnya kita harus juga cermat memaknai Ramadan ini. Di samping mendapatkan wasilah yang banyak, tetapi kita pun juga bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita nanti mau subuh nggih, imsak gitu nggih. Imsak itu napa toh? Berapa kali kita sudah mendengarkan imsak nih bulan ini? Belum pernah. Rono radio nih atau aku tangane telat terus kok gitu. Enggak pernah dengan imsak. Imsak itu kan sebenarnya kan pertanda aja, gitu ya. Pengingat kita menahan. Imsak, tahan, imsak, tahan. Kenapa? Sebentar lagi masuk, sudah tidak boleh makan lagi, maka siap-siap ibu-ibu, siap-siap bapak-bapak, direm langsam, jangan jeglek, supaya pada saat masuk waktunya kita sudah tidak dahar lagi. Tetapi sesungguhnya di dalam imsak itu banyak makna yang bisa kita ambil. Kita menahan minal muharramat, menahan dari hal-hal yang haram, menahan minal mutasabihat, menahan dari hal-hal yang subhat. Maka Ramadan ini di samping kita mendapatkan sarana, maka kita bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah menahan diri dari hal-hal yang haram. Pastikan Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan ini menjadi momentum penting kita untuk menahan, untuk mengelola, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, apa yang kita makan, baik kita, putra-putri kita, keluarga kita, jangan sampai ada satu hal pun yang haram. Bahkan tidak itu aja, tetapi juga jangan sampai juga kita memasukkan hal-hal yang subhat. Innal halal bayinun wa haraman bayinun wa bainahuma umurum mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantaranya ada yang subhat. Maka kita usahakan dalam menemukan wasilah ini, mengelolanya ini, sehingga kita menahan dan tidak ada hal-hal yang terlarang yang masuk ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena ini kotanya sudah mulai jalan gitu. Itu kan juga perlu waktu loh, Ji. Berapa jalan. Saya kan jadi gak konsentrasi loh lihat kota itu. Ngapunten Ustaz, kota aja. Nanti biar kusut ya. Tadi saya sudah matur sodako kalau kowe kabeh ngoten nggih. Cocok kan? Jadi nanti kita bisa buka puasa bersama sampai 2 bulan, tidak apa-apa. Nanti ketemu lagi di tempat yang lain. Atau ini tempat saya tidak apa-apa loh, Jin. Saya juga mau loh sebenarnya kalau kondisi nopo normal itu, saya tak goyang ke rumah saya, nanti ketemu di tempat saya tidak apa-apa. Kita silaturahim. Kan rumah saya dekat Bapak Ibu di Lamongan Hijau, ya itu kan dekat. Jadi 1 kilo dari sini. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Pada intinya adalah mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menggapai kemuliaan yang Allah janjikan, dan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kerahmatan bagi keluarga ini, dan insya Allah menjadi keluarga yang istiqomah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.